Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kutipan bacaan Injil kita mendengarkan kesalahpahaman antara Yesus dengan orang-orang Yahudi tentang keselamatan. Yang diwartakan oleh Yesus adalah bahwa keselamatan itu mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau atau belum mau menerima bahwa Yesus adalah Allah. Orang-orang Yahudi berpandangan bahwa para nabi telah mati. Yesus bukanlah nabi. Mereka kemudian mengambil tokoh Abraham yang menjadi inti dari tokoh kehidupan beriman mereka. Berdiskusi tentang siapakah Bapak Abraham, Yesus mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Abraham, hanya mengaku mengenal Abraham. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, inti dari semua pembicaraan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi tadi adalah bahwa rahmat keselamatan itu dapat diterima oleh orang jikalau orang menerima pengajaran Yesus dan melaksanakan firman-firman-Nya. Memang bagi orang-orang Yahudi tentu hal itu tidak mudah, karena mereka merasa diri yang utama dan yang pertama. Yesus pun akhirnya dituduh sebagai orang yang kerasukan setan. Bahkan dikatakan sebagai orang yang belum berumur 50 tahun. Kamu mengerti apa
tentang keselamatan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun sering dilecehkan, sering tidak dianggap oleh orang-orang yang merasa diri mengerti dan ada di dalam jalur keselamatan. Tetapi jangan pernah merasa takut. Yesus yang kita imani adalah Dia yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Di dalam situasi apapun, Dia ada untuk kita. Dan keberadaannya menuntun kita menuju kepada Bapa. Oleh karena itu, tetaplah bersuka cita di dalam nama Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.